buka dulu kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I'm fine too, thank you. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat semua ya hari ini. Ada yang gak masuk gak? Coba dilihat kanan kirinya. Ada temennya yang gak masuk gak? Gak ada ya. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, lebih ada baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bunda pimpin doa ya. Kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Ananda semua, kita kan sering melihat di sekitar kita. Pernah nggak Ananda semua memperhatikan kalau hewan yang tinggal misalnya di sawah itu ada bermacam-macam. Nah, di sawah itu kadang kita menemukan ada sapi, kemudian ada tikus, ada burung. Dan di sawah juga ada genangan air yang kadang-kadang kita bertemu dengan kodok. Nah, hewan-hewan itu, mereka itu ciri-cirinya itu tergantung di mana mereka tinggal. Kalau misalnya Bunda tanya burung, dia itu kan terbang. Kalau dia terbang, dia butuh apa ya? Iya benar, dia butuh sayap. Nah, kalau misalnya ikan itu tinggalnya di dalam air. Dia itu bergeraknya gimana? Iya berenang dengan menggunakan apa? Iya sirip dan ekor. Jadi hewan-hewan itu punya perbedaan di bentuk tubuhnya tergantung dari tempat dia hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hewan yang ada di sekitar kita. Itu banyak jenisnya. Kenapa kita harus belajar? Supaya teman-teman tahu gimana sih cara membedakan hewan itu berdasarkan dengan tempat tinggalnya. Dan gimana cara membedakan hewan berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Kalau teman-teman tahu ciri-cirinya, kalau teman-teman akan tahu di mana mereka tinggal. Baik, Bunda akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. 1. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri khusus hewan di lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat menuliskan jenis hewan berdasarkan ciri fisik hewan dan habitatnya. 3. Siswa dapat menemukan informasi dari teks deskripsi tentang hewan. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan deskripsi sederhana tentang hewan. Kelima, siswa mengenal operasi hitung penjumlahan bilangan caca. Dan yang keenam, siswa dapat menghitung jumlah hewan dalam kelompok. Nah, teman-teman, dari gambar Bunda di atas, itu ada gambar burung, kucing, dan ular. Burung, kucing, dan ular itu adalah hewan darat. Hewan darat itu ada bermacam-macam, tergantung dari cara dia bergerak. Ada yang hidupnya, ada yang di permukaan tanah, ada yang terbang, ada yang bergelantungan di pohon, dan ada yang hidup di bawah permukaan tanah. Jika dia hidup di atas permukaan tanah, dia butuh kaki untuk bergerak. Kalau dia hewan yang terbang, dia butuh sayap untuk bergerak. Kalau dia bergelantungan di pohon, dia butuh tangan yang kuat dan panjang untuk bisa memegang pohon dengan kuat. Kalau dia hidup di bawah tanah, dia bergeraknya gimana? Dengan menggunakan otot perut, dia melata. Contohnya hewannya adalah ular. Nah, selanjutnya adalah hewan air. Hewan air ada dua macam. Ada hewan air yang tinggal di air tawar dan ada yang di air laut. Hewan air bergerak dengan cara berenang. Dia butuh ekor dan butuh sirip untuk berenang. Contohnya adalah ikan. Ikan nila itu di air tawar. Ikan hiu, ikan paus itu di air laut. Nah, yang ketiga adalah amfibi. Amfibi ini istimewa karena dia bisa tinggal di dua tempat. Dia bisa di air dan dia bisa di darat. Apa sih contohnya amfibi? Contohnya itu adalah
kodok. Kodok itu waktu dia masih bertelur, waktu dia masih kecil, dia hidupnya di air. Dia bernapas dengan insang, dia berenang di dalam air. Ketika dia sudah besar, dia hidupnya di darat. Dia bisa bernapas dengan paru-paru dan bisa bernapas juga dengan kulit. Bisa belum? Nah, di sini Bunda punya tes untuk teman-teman semua. Nah, Bunda akan bagikan tesnya. Di situ akan dituliskan ciri-cirinya dan teman-teman tinggal memasangkan saja hewan apa sih yang disebutkan oleh ciri-ciri itu. Baik ya, bisa semua ya. Silakan diskusikan dengan teman sebangkunya. Kalau memang tidak bisa, boleh bertanya dengan Bunda. Ayo kita kerjakan bersama. Kita lanjut ya. Bunda punya satu cerita tentang hewan yang lucu, yang biasanya teman-teman gemes kalau ngelihatnya. Hewan apa ya? Dia adalah hamster. Oke, kita akan membaca teks tentang hamster. Bunda akan bagikan teksnya dan kita akan baca sama-sama. Oke, Bunda akan pilih satu orang untuk membaca satu paragraf. Nah, sekarang kita baca paragraf pertama. Nah, teman-teman, kita semua sudah baca kan paragraf tentang teks cerita tentang hamster. Gimana? Ada nggak yang pengen punya hamster? Hamster itu lucu ya. Kalau kita lihat dari teksnya, hamster itu kecil seperti marmut, tapi dia lebih gemuk, lebih mungil, dan dia punya bulu yang lebat, ekornya pendek, kemudian warnanya macam-macam. Warnanya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang kuning, ada yang tergabung dari beberapa warna. Nah, hamster ini hewan nokturnal. Apa sih hewan nokturnal? Hewan nokturnal itu hewan yang aktifnya pada malam hari. Kadang-kadang dia juga aktif di awal pagi dan akhir sore. Tapi dia lebih banyak tidur kalau siang hari. Jadi, nah di sini Bunda ada beberapa pertanyaan. Silakan teman-teman semua berdiskusi dengan teman sebangkunya. Apa sih ciri-ciri dari hamster? Untuk menjawab dari pertanyaan Bunda ada 5 pertanyaan saja untuk kalian. Silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangku, menyelesaikan 5 pertanyaan ini. Nanti kita diskusikan sama-sama ya. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian, kita bahas ya. Oke. Pertanyaan pertama dari Bunda, jenis hewan apa sih hamster itu? Siapa yang tahu? Hamster adalah hewan pengerat. Oke, selanjutnya kita akan belajar matematika. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bilangan-bilangan caca. Hari ini kita akan belajar penjumlahan bilangan caca dengan 2 teknik. Teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. Yang pertama kita bahas dengan teknik tanpa menyimpan. Contohnya adalah, bisa kita lihat ya, contohnya adalah 23 ditambah 16. Gimana sih cara menyelesaikannya? Ada 2 angkanya, 23 ada 2 angka, 2 puluhan dan 3 satuan. 16 juga ada 2 angka, 1 puluhan dan 6 satuan. Gimana sih cara menyelesaikannya? Cara yang paling mudah adalah dengan susun ke bawah. Posisinya adalah satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. Setelah itu baru bisa kita selesaikan. Cara menyelesaikannya adalah dari belakang, mulai dari satuan ditambah satuan. Yang pertama adalah 3 ditambah 6. Berapa 3 tambah 6? Benar, 9. Selanjutnya 2 ditambah 1. Berapa 2 tambah 1? 3. Pinter. Oke, jadi hasilnya 39. Pintar semuanya. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bunda akan kasih contoh. Contoh soal adalah 26 ditambah 38. Caranya sama dengan tadi, kita susunkan ke bawah, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 26 ditambah 38. Kemudian kita selesaikan.
Cara menjumlahkannya sama juga seperti tadi, mulai dari belakang, dari satuan tambah satuan dulu, baru puluhan tambah puluhan. Nah, yang pertama adalah 6 ditambah 8. 6 ditambah 8 berapa, teman-teman? 14. 14 ada dua angka. Yang mana yang ditulis? Oke, yang ditulis adalah angka 4 sebagai satuan. Kita tulis di bawah puluhannya di mana angka satunya? Angka 1 naik ke atas. Pintar. Nah, kemudian 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 ditambah 3 6. Jadi hasilnya adalah 64. Pintar semuanya. Untuk membuat kalian lebih paham lagi, Bunda ada latihan kuis permainan. Di sini ada animals I spy and I count. Di sana ada gambar-gambar hewan yang banyak sekali, dan gambar hewan ini harus dikelompokkan. Yang mana jerapah, ada berapa banyak jerapahnya, ada berapa banyak rakunnya, ada berapa banyak gajahnya. Setelah kalian kelompokkan semua hewan-hewan itu, tugas kalian adalah menjumlahkan seluruh hewan itu. Jadi, ada berapa banyak semua hewan yang ada dalam gambar. Oke, sudah semua selesai mengerjakan? Nah, terima kasih teman-teman. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa hewan ada tiga jenis berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama adalah hewan darat. Hewan darat itu ada macam-macam. Ada hewan yang hidup di permukaan tanah, ada hewan yang terbang, ada hewan yang bergelantungan di pohon, ada juga hewan yang hidup di bawah permukaan tanah. Yang kedua adalah hewan air. Hewan air ada dua juga, hewan air tawar dan air laut. Yang ketiga adalah amfibi atau hewan yang hidup di dua tempat, di air dan di darat. Yang kedua, kita bisa mendeskripsikan tentang hamster dari teks cerita tentang hamster. Apa itu hamster? Hewan jenis apa dia? Jenis-jenisnya apa? Kemudian hewan apa dia? Hewan nokturnal kan? Dia adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, yang ketiga, kita sudah belajar tentang teknik penjumlahan dengan cara menyimpan dan tanpa menyimpan. Nah, sekarang Bunda akan kasih kalian tugas di rumah supaya kalian lebih paham dengan materi pembelajaran kita hari ini. Tugasnya adalah kalian semua pasti punya hewan peliharaan nggak di rumah? Nah, semuanya pasti punya hewan peliharaan, atau ada tantenya yang punya hewan peliharaan, atau mbahnya yang punya hewan peliharaan. Nah, tugas kalian di rumah adalah menuliskan tentang hewan peliharaan itu. Gimana ciri-cirinya? Bener nih, nggak ada yang mau nanya? Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, Bunda nih yang mau tanya, mau tes dulu, kira-kira sudah paham apa belum? Nah, oke. Kak Ciko, hewan air itu contohnya apa, Kak? Oh, ikan. Berenangnya dengan apa, Kak? Sirip. Pinter. Kak, Bunda tanya lagi. Kak Raska, hewan yang terbang itu dia butuh apa untuk terbang, Kak? Sayap. Pinter. Luar biasa, Masya Allah anak-anak Bunda. Nah, sekian teman-teman hari ini. Itu pelajaran kita tadi, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa paham ya semuanya. Dan juga silahkan dikerjakan tugas dari Bunda di rumah supaya lebih paham lagi dengan pembelajaran kita. Dan minggu depan akan kita bahas sama-sama tugas kita ya. Nah, ini saja sekian dari Bunda pelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa dulu, berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan untuk belajar dengan baik dan lancar, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan Ananda jangan lupa untuk selalu tetap semangat ketika belajar supaya kelak nanti Ananda bisa mendapatkan manfaat dari apa yang Ananda pelajari. Oke. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian pelajaran dari Bunda hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.